Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan, sehat dan ilmu yang kita peroleh untuk saat ini. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya kelak kita harapkan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan dunia ini. Salah satunya adalah keharusan menjalin hablum minallah dan juga hablum minannas. Hal ini ditekankan karena manusia sangat membutuhkan Tuhan, dan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, manusia juga tidak bisa hidup sendirian. Karenanya ia membutuhkan manusia lain yang dapat berinteraksi secara baik untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Quran surat keempat ayat 36. Menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin ia tidak mau menyembah dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, di dalam ayat di atas manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan pengabdian kepadanya dengan semurni-murninya, sehingga ia tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Inilah yang disebut dengan syirik. Sebagai muslim, kita tidak dibenarkan melakukan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak begitu khawatir akan kemungkinan kita melakukan syirik yang besar, yakni menuhankan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena rasanya hal itu tidak mungkin orang yang mengaku muslim tapi menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW justru adalah apabila manusia melakukan syirik yang kecil, karena hal ini membuat nilai amalnya menjadi terhapus. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil." Sahabat bertanya, "Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Jadi, dalam rangkaian penyambutan kepada siapa saja manusia harus berbuat baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan kalimat, "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri." Kesan yang biasa kita tangkap dari kalimat ini adalah manusia jangan sombong kepada orang tuanya. Meskipun ia lebih pintar dan kaya, ia juga tidak boleh sombong dengan kerabatnya, meskipun mereka orang yang lemah, miskin, dan bodoh. Jangan sombong kepada anak yatim, karena saat dimana anak kita juga menjadi yatim. Jangan sombong kepada orang miskin, karena ada saat dimana kita pun bisa menjadi miskin secara tiba-tiba. Jangan sombong kepada tetangga, karena mereka lah orang yang karena mereka lah orang yang pertama memberikan pertolongan kepada kita. Mintalah pertolongan saat kita kesulitan. Jangan sombong kepada teman, karena kita sangat membutuhkannya. Jangan sombong kepada musafir, karena ada saat dimana kita pun menjadi musafir. Dan yang terakhir, jangan sombong kepada pembantu rumah tangga, karena mereka besar bantuannya kepada kita meskipun tidak besar upah yang kita berikan. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa manusia antar satu dengan lainnya saling membutuhkan, karena harus jalan hubungan yang baik dengan sesamanya. Tetapi semua itu harus dilandasi pada hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah, lalu dibuktikan dengan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Karena itu,
sesama manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. Di dalam ayat di atas disebutkan contoh-contoh kepada siapa saja orang yang menjalin hubungan yang sebaik-baiknya, yakni kepada 8 kelompok orang. Pertama, berlaku baik kepada orang tua. Setiap orang tua pasti ingin agar anaknya dapat berlaku baik kepadanya. Orang tua di samping telah melahirkan dan membesarkan juga mendidik dengan pengorbanan harta dan jiwa sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. Karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, berlaku baik kepada kerabat. Kerabat, keluarga atau famili, baik hubungannya dari pihak suami atau istri, dari bapak atau ibu, orang yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu, kerabatan yang sering disebut dengan silaturahim harus disambung dan dikuatkan. Karenanya, sangat tidak dibenarkan di dalam Islam bila seorang muslim memutuskan hubungan silaturahim. Baik halnya itu bisa menyebabkan seorang terhalang untuk masuk surga. Hal ini menjadi penting karena bagaimana mungkin seorang bisa berlaku baik kepada orang lain bila dengan keluarganya saja ia tidak berlaku baik. Yang ketiga, berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak pasti membutuhkan perhatian, pendidikan dan nafkah dari orang tuanya. Namun, bila orang tuanya telah wafat, apa yang menyebabkan si anak menjadi yatim? Maka kaum muslimin dituntut menggantikan apa yang harus dilakukan orang tua terhadapnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian yang begitu besar kepada anak yatim. Ada anak yang tidak yatim tapi ingin menjadi yatim, ia pun ingin mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari Nabi sebagaimana didapat oleh temannya yang yatim. Penghargaan Rasulullah SAW kepada yang mengurus anak yatim juga sangat besar, yakni mendapat tempat yang dekat dengan beliau di dalam surga sebagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah. Nabi juga menyatakan bahwa rumah yang terbaik yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dan diurus dengan baik. Sedangkan di rumah yang buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi tidak diurus anak itu dengan baik. Yang keempat, berlaku baik kepada orang miskin. Menjadi miskin merupakan keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Karena itu, kemiskinan diatasi meskipun pada masyarakat kita semakin banyak orang yang miskin. Kemiskinan satu orang belum bisa diatasi, tapi sudah muncul orang miskin yang baru. Oleh karena itu, seorang muslim harus berlaku baik kepada orang miskin, apalagi bila sampai bisa membantu mengatasi kemiskinan dialaminya. Maka orang miskin merupakan ladang amal saleh bagi kita bila kita bisa berlaku dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, berlaku baik kepada tetangga. Keberadaan tetangga sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu setiap manusia, apalagi sebagai muslim, harus berlaku sebaik mungkin kepada tetangga. Rasulullah SAW bercerita bahwa beliau sering didatangi malaikat Jibril. Tiap kali datang, Jibril seringkali berwasiat kepada Nabi agar berlaku baik kepada tetangga, hingga Nabi merasa seolah-olah antar tetangga bisa saling mewarisi. Yang keenam, berlaku baik pada teman sejawat. Teman atau sahabat merupakan salah satu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Seenak-enak dan sekuat-kuatnya manusia dalam hidup ini, ia tak akan bisa hidup sendirian. Ia membutuhkan teman sejati. Karena itu persahabatan dengan orang lain, orang muslim harus bersahabat dengan persahabatan yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, berlaku baik kepada musafir. Orang yang dalam perjalanan untuk suatu urusan yang baik disebut dengan Ibnu Sabil. Ketika melakukan safar, bisa jadi seseorang merasakan kesulitan meskipun tidak selalu berupa kesulitan ekonomi. Misalnya tersesat jalan, yang perlu kita membantu menjelaskan rute perjalanan yang harus ditempuhnya, bukan malah sengaja menyesatkannya. Yang terakhir atau yang kedelapan, berlaku baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak seharusnya diperlakukan dengan baik, karena ia membantu majikannya. Dalam kehidupan sekarang, kita menyebutkannya dengan pembantu rumah tangga, meskipun ia berbeda kedudukannya dengan hamba sahaya. Oleh karena itu sangat tercela bila seseorang tidak bisa berlaku baik kepada pembantu rumah tangganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.